menjadi pemimpin bagi diri sendiri. Menjadi pemimpin bagi diri sendiri. Adik-adik dengarkan baik-baik ya, karena nanti di akhir ada kuisnya, ada hadiahnya. Nah adik-adik, kalau berbicara soal pemimpin, kira-kira di sini semua pernahkah melihat pemimpin? Atau ada yang pernah menjadi pemimpin? Pemimpin upacara kah, pemimpin doa kah, atau apa? Pernah toh? Nah, ya. Nah, adik-adik yang dikasih Tuhan, setiap waktu dan setiap hari, bahkan saat ini pula, adik-adik adalah seorang pemimpin. Nah, kita adalah seorang pemimpin bagi diri kita sendiri. Kira-kira contohnya seperti apa? Contohnya itu, misalnya, adik-adik di sini sudah sekolah semua kan? Sudah. Misalnya, tadi sekolah ya? Tidak. Tidak. Tadi ada yang sekolah? Tidak. Misalnya hari-hari sebelumnya kalau pergi sekolah, saat sepulang sekolah itu biasa adik-adik memutuskan untuk kerja PR. Biasa siapa yang sering dikasih PR sama gurunya? Atau siapa yang rajin kerja PR? Oh, cuma sedikit yang rajin kerja PR. Nah, ketika kita mengerjakan pekerjaan rumah kita atau PR kita itu, ataukah kita memutuskan saat sepulang sekolah kita langsung pergi bermain, tanpa kita sadari keputusan itu adalah salah satu contoh dari kita memimpin diri kita sendiri. Nah adik-adik, adakah yang tahu kira-kira apa itu pengertian pemimpin? Ya, pemimpin adalah seseorang yang bisa memimpin dirinya sendiri dan orang lain. Nah, pada materi kali ini kita akan belajar bagaimana kita menjadi pemimpin bagi diri kita sendiri. Adik-adik, kita bisa memimpin diri sendiri dengan baik jika kita bisa membuat keputusan yang benar. Keputusan yang benar, mengatur waktu dengan baik dan bertanggung jawab atas tindakan kita. Misalnya seperti yang tadi, adik-adik memilih bangun pagi-pagi, mandi, lalu bersiap-siap ke sekolah, dan ketika sudah sampai di sekolah, adik-adik belajar dengan tekun dan semangat. Itu adalah salah satu contoh bahwa adik-adik sudah menjadi pemimpin yang baik bagi diri adik-adik sendiri. Nah, adik-adik yang dikasih Tuhan, pemimpin itu selalu bersemangat dan pantang menyerah. Tidak takut untuk menghadapi tantangan-tantangan yang ada di depannya. Nah, adik-adik yang dikasih Tuhan, saat ini kita akan belajar tentang karakter-karakter yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin. Diingat ya, ini ada 3 karakter yang dimiliki oleh seorang pemimpin. Yang pertama adalah memiliki sikap jujur. Tahu jujur toh? Tahu. Kalau kita berkata A, berarti yang kita lakukan itu adalah A. Misalnya, kalau guru bertanya di sekolah, siapa yang belajar tadi malam? Terus kita berkata, saya belajar, padahal tidak belajar. Itu jujur atau tidak? Jujur. Tidak ya? Kemudian, adik-adik di sini ada yang suka berbohong? Ayo, malu-malu. Kira-kira berbohong itu masuk dalam karakter seorang pemimpin atau tidak? Tidak ya, karena
seorang pemimpin harus memiliki sikap jujur. Kemudian yang kedua adalah suka menolong. Kita sebagai pemimpin bagi diri kita sendiri harus menerapkan sikap yang suka menolong. Nah, hal ini mirip dengan Tuhan Yesus yang selalu siap membantu orang-orang di sekitarnya. Seorang pemimpin yang baik tidak hanya memikirkan dirinya sendiri, tapi juga memperhatikan orang lain. Misalnya, jika ada teman yang kesulitan, atau misalnya kita ada teman yang tidak punya kue, contohnya ya, terus kita punya 2. Nah, karena kita ini memiliki rasa yang suka menolong, kalau kita menolong dia kita memberikan 1 kue kita, ya. Kemudian yang ketiga adalah bijak. Yang pertama tadi jujur, kemudian suka menolong, dan yang ketiga ini bijak. Nah, bijaksana berarti mampu mengambil keputusan yang baik. Kita perlu berpikir dengan hati-hati sebelum melakukan sesuatu. Kita harus mencari cara terbaik ketika kita menghadapi masalah atau tantangan yang ada. Nah, di dalam Alkitab ada banyak orang-orang yang meminta petunjuk Tuhan sebelum membuat keputusan. Nah, adik-adik di sini kira-kira sebelum mengambil keputusan siapa yang terlebih dahulu berdoa? Contoh kecilnya sebelum makan, siapa yang berdoa? Cuma 2 orang. Yang lainnya ini kalau makan langsung makan saja, tidak berdoa. Langsung karena terlalu lapar jadi lupa berdoa. Nah, seorang pemimpin itu contoh kecilnya tadi dia harus meminta pertolongan Tuhan terlebih dahulu sebelum melakukan segala sesuatunya, baik itu sebelum kita tidur, sebelum kita pergi ke sekolah, sebelum kita makan. Nah, jadi adik-adik, dari beberapa contoh tadi yang telah disebutkan, kita ini meskipun kita masih kecil, orang-orang bisa bilang masih anak-anak, belum tahu apa-apa, tapi kita adalah seorang pemimpin. Kita seorang pemimpin bagi diri kita sendiri yang harus diperlengkapi dengan 3 karakter tadi. Apa? Yang pertama, jujur. Yang kedua, suka menolong. Yang ketiga, bijak. Ya. Dengan memiliki sifat-sifat seperti itu yang sangat berguna bagi hidup kita dan juga akan berguna untuk orang lain, sehingga kita anak-anak sekolah minggu bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Nah, mau tidak? Mau. Ada syaratnya. Apa syaratnya? Menjawab soal. Iya, menjawab soal. Tidak menjawab, tidak dapat ya. Ya. Materi yang pertama tadi menjadi pemimpin bagi diri sendiri. Nah, ada 2 pertanyaan untuk materi ini. Yang tahu langsung angkat tangan ya dan maju ke depan. Mau hadiah enggak? Malu ya. Nah, pertanyaan yang pertama. Sebutkan 3 karakter seorang pemimpin. Ya. Sebutkan. Yang pertama itu jujur. Yang kedua, yang kedua suka menolong. Yang ketiga, bijak. Oke. Betul? Betul enggak? Betul. Nah, selamat ya. Terima kasih. Ya, silakan kembali. Kemudian yang kedua, yang sudah menjawab tadi,
Ya. Siapa yang bisa menjadi pemimpin? Ayo, siapa yang bisa jadi pemimpin? Tidak ada yang tahu? Ini singkat jawabannya. Ya, silakan. Ayo di sini. Ya, siapa? Iya, dia sendiri. Nah, adik-adik tadi kan sudah dengar materi tentang menjaga lingkungan. Siapa yang tahu salah satu perilaku menjaga lingkungan? Ayo sini maju, yang paling belakang. Ya, membuang sampah pada tempatnya. Ini hadiahnya. Terima kasih, guys. Sama-sama. Lalu yang kedua, soal terakhir ya. Siapa tadi tokoh Alkitab yang kakak sebutkan? Ayo maju. Ya, Nabi Nuh. Nah, adik-adik yang belum menjawab tadi, ada hadiahnya ya. Untuk adik-adik yang kecil, ya. Yang belum ada simpan. Adakah yang mau ini? Saya mau ya, tapi ada syaratnya. Tapi ini syaratnya bukan menjawab pertanyaan nanti. Apa ya? Boleh ya. Jadi yang tidak dapat hadiah tadi, kita punya snack. Yang sudah dapat hadiahnya, tidak apa-apa tuh, sudah dapat snack, kan sudah dapat hadiah. Oke, sekarang kita akan kembali. Yang mau pimpin kita dalam doa dapat hadiah. Yang sudah dapat, sudah ya? Yang belum? Ayo yang belum, ayo berani. Jangan malu-malu lah. Ayo, siapa mau? Ada hadiahnya. Ayo, berdoa pulang. Ayo, siapa yang berani? Ayo. Siapa mau doa pulang? Doa pulang. Ayo, tidak ada yang mau. Tidak ada yang ini. Ayo, yang di depan ada mau berdoa. Dapat hadiah? Ayo. Ayo, siapa yang mau berdoa? Jadi pemimpin bagi diri sendiri. Ayo, mau berdoa? Ayo maju. Yang mau berdoa? Sudah? Ayo. Yang mau berdoa berdiri. Bikin kita di sini. Biar kita ajari. Ayo, kita mau. Yang anak kecil di depan, ada yang mau berdoa? Ayo, sini. Kita ajari ya. Apa namanya? Novi. Wih, sama-sama dengan kakak Novi ya.
kita berdoa.